kita ini sepakat dengan Pak Toto, sepakat dengan BUMN Track, kenapa kita kok nekat, mohon maaf Pak Toto ya, nekat kita ini menggunakan Permen BUMN nomor 5 MBU 04 tahun 2001 yang baru saja diterbitkan bulan April kemarin. Nah ini sesuatu keberanian yang luar biasa, dan saya ingin applause untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan dari Kementerian BUMN. Ya. Karena keberanian ini tidak dimiliki, ternyata tidak dimiliki oleh banyak BUMN yang lain, mohon maaf nih. Give a chance, ya, berikan kesempatan diri kita sendiri untuk mencoba, trial lah ya sesuatu yang basically totally something new. Ya, nah ini menarik. Ini story behind sejarah cerita di balik kenapa sih Per 05 itu muncul. Ini sebetulnya kegalauan, kegundahan ya dari Pak Erik ya sebagai Menteri BUMN tentang PKBL, dan sudah mendapatkan sorotan yang cukup banyak dari beberapa yang saya tahu persis. Yang saya tahu persis itu adalah kegundahan dari Sekap. Bukti dari kegundahan itu adalah Sekap memanggil saya. Panggil, ayo Pak kita melakukan FGD. Menurut Bapak kira-kira ya PKBL itu masih memadai atau tidak? Lah saya kan mantan orang BUMN. Ya, saya pernah memimpin juga BUMN. Saya pernah memimpin BUMN yang memiliki strategic problem. Ya, pabrik gula. Nah, di pabrik gula itu kita menghadapi beberapa isu strategik. Ini relevansinya ya. Dia mesin-mesinnya sudah mulai getting older, udah mulai tua. Ya, itu isu strategik nomor 1. Isu strategik nomor 2, tanah shrinking, menyusut. Ya. Isu strategik nomor 3, petani mitra kita getting older, udah mulai pada tua. Ya. Kemudian isu strategik nomor 5 berikutnya adalah kenapa? Harga gula dikontrol sama pemerintah. Nah sehingga bagaimana kita menghadapi isu-isu strategik seperti itu. Nah ini yang saya sampaikan kepada Sekam. Pak, isu strategik ini bukan spesifik kami pabrik gula, bukan. Tetapi isu strategik ini juga banyak dihadapi oleh rekan-rekan kita di Kementerian BUMN lainnya. Nah oleh karenanya, makanya saya bilang ya isu TJSL itu harus ditarik dan diberikan pemahaman yang baik kepada semua BUMN agar TJSL itu ditinjau dari perspektif strategic management. Itu kira-kira ocehan saya. Alhamdulillah Pak Toto tidak terlalu lama ya dipanggil lah tuh ya Menteri BUMN dan sebagainya, rapat terbatas. Dan tidak terlalu lama setelah itu muncullah ya Kepmen yang sekarang diberlakukan untuk Kementerian BUMN. Saya tidak berani mengklaim itu karena saya, tapi minimal banget saya boleh mengklaim bahwa saya adalah salah satu dari 3 orang yang dipanggil untuk melakukan apa yang kita sebut focus group discussion. Dan kira-kira isinya Pak Toto, mohon maaf nih ya, saya akan tahu apa yang ditanyakan. Saya tahu apa yang saya usulkan. Kira-kira more or less, kira-kira ya mungkin lebih dari 90% diadopsi di permen ini. Itu yang menarik. Tepuk tangan buat kita. Ya. Itulah the story behind-nya ya di balik itu. Karena apa kebetulan? Karena begini ya. Ini oh iya ya ada wartawan ya. Saya sebetulnya ada insider information ya. Why kenapa kita shifting? Ya kegundahan semacam itu, tapi lebih baik saya tidak mengatakannya itu di sini. Nah, jadi memang ada kegundahan semacam itu shifting dari PKBL ke TJSL yang sekarang. Jadi shiftingnya adalah karena begini ya. Oke, permukaan aja yang ingin saya sampaikan. Ini story behind-nya ya. Jadi pada waktu kantor sekretaris kabinet itu mengevaluasi efektivitas ya, beberapa pemikiran muncul. Loh. Yang namanya kemitraan kok prakteknya tidak jauh dan tidak lebih seperti bagaimana BPR bekerja. Ngasih
PK, bunga 6%. Laporan itu apakah macet atau tidak macet, that's all. Tapi kenapa ada pertanyaan-pertanyaan yang memiliki value tentang berapa yang diimprove dari mitra-mitra tadi. Barangkali tidak merasa diperlukan untuk dilaporkan, itu nomor satu. Ya, hari ini setelah kita adopsi, ya, Capman per 05 tadi, nah ini yang menarik. Kenapa sebagian dari bapak-bapak peserta itu jujurnya memang sebagian, ya, yang di sini adalah pemain-pemain tangguh, ya, banyak yang bisa menyelesaikan dan menjawab. Banyak yang belum berani juga di belakang, tapi insya Allah tahun depan lah kita edukasi ya, bareng-bareng Pak Toto, ya, kita edukasi supaya inline dengan apa yang diharapkan oleh Kementerian BUMN. Nah ini coba bayangkan, mari kita secara garis besar sepintas, mari kita bahas sedikit, ya, secara sepintas saja. Nah ini. Ya, jujurnya Capman ini sangat menantang. Nanti bagaimana penjelasannya akan saya jelaskan, ya. Tetapi jujurnya, ya, bagi bapak-bapak yang mengambil kesempatan pertama seperti hari ini, itu adalah you are the first, ya, BUMN yang punya chance untuk mencoba menjajal bagaimana ribetnya, bagaimana challengingnya Capman ini. Tetapi coba kita lihat satu-satu, ya. Pertanyaan nomor satu, di Capman ini ada pertanyaan tentang nilai, tentang efektivitas, tentang capaian, tentang achievement. Contoh, ya, ada pertanyaan tentang bagaimana TJSL Bapak telah berkontribusi terhadap pencapaian 4 pilar. Barang baru, tidak semua familiar dengan itu, belum semuanya. Kemudian, apakah telah memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi sosial dan selanjutnya? Yes, everybody tahu dan semua kita bisa mengklaim. Betul, kita sudah pasti telah memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi nasional. Tapi how big, how much, how significant. Nah, ini yang barangkali tadi Pak Bambang menyampaikan itu, ya. Nah, apakah telah memberikan kontribusi pada penciptaan nilai tambah? Nah, ini ya yang juga menjadi pertanyaan. Kembali ke skenario tebu tadi. TJSL atau waktu itu namanya CSR, yang saya lakukan adalah saya membina anak petani tebu. Mereka saya kasih 2 hektaran, nah nanti barangkali peninggalannya barangkali silakan nanti kalau ada testimoni dari Pak Dirut Petrokimia Gresik, karena beliaunya menjadi Dirut di situ setelah era saya. Silakan barangkali Bapak ingin memberikan, silakan berdiri Pak. Nah jadi pada era itulah saya mencoba menghubungkan link, ya, bahwa TJSL itu memiliki strategic value, ya. Jadi pendekatan saya adalah saya dekati TJSL ini dari strategic perspektif. Dan hari ini, ya, pemikiran itulah yang diadopsi sesungguhnya di dalam permen itu. Mari kita bahas satu-satu. Apakah telah memberikan kontribusi, ya, terhadap penciptaan nilai tambah bagi perusahaan BUMN. Kembali lagi ke setting tentang pabrik tebu tadi. Kita menghadapi isu strategik, ya. Pilihannya kita dimatikan, ditutup, atau kita survive. Gula kebutuhan pokok kita. Tetapi kita menghadapi isu strategik. Oleh karenanya saya menggunakan PKBL ini di dalam perspektif strategic management. Saya bina anak-anak petani tebu supaya apa? Mereka memiliki keterampilan supaya, bayangkan Bapak, kalau pabrik tebu orang sekitarnya nanam jagung. Apa yang mau digiling gitu ya kira-kira. Karena apa? Karena profitability-nya kalah dengan komoditi lain. Ya kan? Betapa ironinya, ya. Nah, pertanyaannya, ya, walaupun visi misinya kalau tidak salah itu menjadi perusahaan kelas dunia kalau tidak salah. Nah, waktu itu saya godain. Kenapa nggak diganti aja visinya ya? Visinya kenapa? Memperlambat kematian. Mohon maaf nih ya. Wah Pak, nanti dimarahin sama Pak Menteri katanya. Ya memang saya juga hanya bercanda. Tetapi kalau tidak ada strategic step yang kita ambil, itu sesungguhnya hanya menunggu jalan kepada kematian. Hanya memperlambat kematian saja. Jadi visinya
Tidak usah gede-gede lah how to be international corporation atau world class company. Nah, bayangkan tidak mati aja udah bagus. Nah, sekarang apa kemudian fungsi dan manfaat strategik daripada TJSL? Nah, ini banyak studi kenapa kami mendalami creating share value. Creating share value itu diadopsi, dikembangkan oleh Profesor Bisnis Harvard, ya, Michael Porter namanya. Dan kami mengembangkan itu di Indonesia. Karena kebetulan 10 tahun yang lalu beliaunya pernah datang ke Nestle. Mana Pak? Mana mantan direkturnya? Lupa kalau saya sebagai penanggapnya tuh Pak. Ya, penanggapnya waktu itu. Nah, sehingga saya terinspirasi sama beliau. Dan sekarang saya kembangkan tentang creating share value-nya. Karena dengan begitulah kita mendapatkan manfaat dan benefit dari kegiatan TJSL kita. Baik, berikutnya. Ini menarik. Masih ada pertanyaannya, masih panjang Pak. Tapi saya singkat-singkat saja ya. Apakah kegiatan tersebut terintegrasi, terarah, terukur, ya, serta akuntabel tadi sudah disebutkan. Dan bayangkan lagi, ya, belum berakhir tuh, ya, pertanyaannya. Prosesnya juga ditanyakan. Apakah dilakukan secara sistematis, terpadu, terintegrasi dengan bisnis? Pertanyaan, mari kita jujur, apakah pertanyaan sejenis itu ditanyakan pada waktu kita menganut konsep PKBL dulu? Kayaknya enggak deh. Enggak. Mari kita tanya berikutnya lagi. Apakah memiliki perencanaan? Apakah dilakukan berdasarkan due diligence? Ya, artinya kita tahu bahwa itu dampak daripada operasi kita. Ya, itu merujuknya ke ISO 26000. Kemudian, apakah dilakukan monitoring dan evaluasi? Nah, ini seringkali kita terperangkap karena mentalitas orang kaya, ngasih lupa. Ya, tidak dimonitor perkembangannya. Nah, ini mohon maaf. Ya, ini kan kita hanya berbicara di antara kita-kita lah ya. Saya masih merasakan bahwa saya adalah orang BUMN. My blood is masih BUMN. Sehingga tidak sedang membicarakan aib. Ya, tetapi bagaimana kita mengevaluasi diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu ke depan harus getting better and better. Masih ada pertanyaan masih panjang. Apakah kegiatan bapak-bapak itu diukur? Ini bukan ngarang Pak, ini adalah Capman 05. Ya, diukur. Kemudian kalau diukur apa toolsnya? Ada SROI. Ya, tadi udah disebutkan, ya. Nah, kalau PKBL kan cukup. Ya, kalau tidak macet saja sudah good enough. Tapi hari ini parameter itu begitu panjangnya dan begitu komplikasinya. Nah, oleh karenanya, ya, pada waktu kami berbicara dan berdiskusi dengan BUMN Track, Pak Toto yakin nih kita menggunakan parameter ini, Pak. Ayo kita maju terus. Mungkin kita berisiko tidak terlalu banyak, ya, yang akan bisa ikut. Tetapi sudah cukup memadai. Kalau ya mohon maaf nih. Kalau memang waktu jatah saya udah melampaui 10 menit tolong dikasih aba-aba. Jatahnya 10 menit soalnya. Ya, silakan. Nanti panitia yang memberikan aba-aba, ya. Nah, semuanya sudah kami lakukan, ya, dengan semua parameter yang panjang. Sebagian daripada kita mungkin ya melelahkan dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi ya atas nama ketua Dewan Juri mohon dimaafkan kalau Dewan Juri kita itu pada nyinyir-nyinyir. Pada ribet-ribet mohon dimaafkan. Bukan ngarang-ngarang karena mereka berpatokan kepada Capman 05. Ya, di mana jelas banget ya arahannya. Ya, gitu ya. Enggak apa-apa, silakan diingatkan kalau ya Bapak, waktunya 2 menit lagi. 2 menit lagi, terima kasih. Tapi sangat bersemangat mendengar penjelasan dari Bapak Tendri ini. Tidak terasa. Baik ya, nah inilah kira-kira karena keputusan sudah dibuat. Kita sepakat ya dengan BUMN Track, ayo Pak kita adopsi saja. Bahwa risiko mungkin sebagian daripada beberapa BUMN itu tidak berani maju, nggak ada masalah. Tapi ke depan kita punya kewajiban dan punya keinginan untuk mencoba melakukan edukasi, sosialisasi. Saya sudah berjanji dengan Pak Agus, ya, Asdep TJSL untuk melakukan sosialisasi bersama-sama. Oleh karenanya, ya, marilah kita
lihat event ini sebagai trial, ya. Walaupun demikian, sesungguhnya sudah banyak yang melakukan seluruh parameter itu. Hanya saja yang paling banyak belum dilakukan itu adalah proses due diligence. Kenapa kita melakukan kegiatan ini without any good reason? Ya, di dalam ilmu CSR itu namanya logical framework analisisnya banyak yang belum diberikan. Itu nomor satu. Yang kedua, setelah program dikerjakan, ya kebanyakan belum diukur. Tetapi hari ini kita akan menyaksikan, ya, bahwa beberapa BUMN sudah melakukannya. Itu menarik. Nah ini berikutnya lagi kita juga melihat kenyataan bahwa sebagian BUMN ada yang sudah mampu melihat bahwa TJSL itu punya strategic value. Oleh karenanya merasa perlu di rootnya yang melakukan presentasi. Tapi mohon maaf lah ya, for whatever reason kadang-kadang ya paling kepala bagiannya yang melakukan presentasi. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau, tetapi ini membedakan komitmen. Ya, jadi kepada yang direksi-direksinya dan CEO-nya melakukan presentasi, kita kasih aplaus Pak. Karena kami dan Kementerian BUMN Track sepakat ya kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang ditunjukkan komitmennya, di mana mereka CEO-nya atau board of director-nya yang melakukan presentasi, maka kita sepakat dengan BUMN Track kepada mereka diberikan apresiasi, ya special appreciation. Kemudian berikutnya lagi, ternyata ya ada beberapa perusahaan yang maju-maju mundur, aduh Pak nggak berani Pak, saya ikut satu aja deh. Ya, ada yang punya gagah berani, enggak saya mantap, saya ikut 4. Ada. Nah ini bagaimana BUMN ini memiliki keberanian, ya. PD, percaya diri. Nah untuk itu ya dan juga sekaligus merupakan komitmen bahwa ternyata inisiatif TJSL-nya itu ternyata sebetulnya sudah banyak. Tapi banyak yang tidak diukur, banyak yang belum diukur, banyak yang belum dievaluasi. Ya. Nah inilah tantangan-tantangan yang muncul kepada kita ya BUMN ke depan. Karena tidak lagi bisa ditawar. Berikutnya lagi ada satu hal yang kami sengaja tidak tanyakan. Yaitu apakah SOP-nya sudah dibuat. Enggak saya tanya Pak. Karena memang kan baru bulan April ya. Sekarang sudah bikin SOP-nya tentu nggak reasonable lah. Kalau kami menanyakan itu ya. Jadi itulah beberapa catatan ya dari kami. Kami tidak menanyakan tentang SOP ya. Kami juga tidak menanyakan tentang apa namanya. Ada satu lagi yang tidak kami tanyakan ya. Itu karena relatif baru. Oh ya, apakah sudah sesuai dengan RKAP Bapak dan Ibu? Itu juga tidak kami tanyakan karena belum dilaporkan. Nah ke depan, tahun depan tentu akan menjadi lebih lengkap lagi dan tentu akan menjadi lebih challenging, lebih menantang. Tetapi itulah satu-satunya cara agar ya inline dan comply dengan Kepmen yang sudah ditetapkan oleh menterinya Bapak dan Ibu sendiri.